مرحبا أهل النوادي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعله حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إخبار عن صالح عليه السلام أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في العذاب عن محلتهم إلى غيرها قائلا لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahumullah, beliau masih melanjutkan membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf yang menjelaskan sebelum perginya Nabi Saleh menyatakan ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi, wahai kaumku sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalata rabbi, risalah dari penciptaku Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak senang kepada nasihat an-nasihin. Setelah itu pergilah Nabi Saleh, maka Allah turunkan azab kepada kaumnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak senang mendengarkan nasihat itu indikator orang tersebut orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik diantaranya orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, nasihat ini disebutkan sebagai ajaran yang disampaikan oleh seluruh para nabi. Jadi budaya nasihat di zaman kita saat ini sudah hilang. Berbeda dengan zaman dahulu. Contoh sederhana misalnya, di zaman dulu mungkin kita masih anak-anak atau jauh sebelumnya itu, ketika mau tiba waktu maghrib, tidak ada itu yang duduk di pinggir jalan di kampung tersebut. Sepi, sunyi semuanya. Kalaupun ada, pasti ada orang tua yang menegur. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Padahal ini satu ajaran yang sangat penting. Di dalam rumah, di zaman dahulu jika ada orang yang sedang mengobrol dengan orang tuanya di dalam rumahnya, tidak berani itu anak-anak lewat di depan orang tuanya. Lewat saja tidak berani. Karena diajarkan etika. Karena hidupnya budaya nasihat pada zaman dulu. Tapi sekarang ada tamu orang tua di situ sedang ngobrol,
anak dengan beraninya mondar-mandir di depan dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kita kehilangan budaya nasihat. Itu sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya nasihat. Allah sebutkan kata nasihat itu dalam Al-Quran. Allah ulang-ulang sebanyak 13 kali. Yang maknanya nasihat ini, maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jarjani, Al-Imam Al-Jarjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengatakan, apa itu arti nasihat? Nasihat adalah hiya ad-da'a'u ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihi al-fasad. Nasihat artinya kita mengajak, menyampaikan kepada sesuatu yang baik dan memberikan larangan kepada hal yang tidak baik. Itu namanya nasihat. Walaupun nasihat itu sendiri memiliki arti yang banyak, bukan hanya arti nasihat memberikan semacam wejangan, memberikan semacam teguran, tapi nasihat juga secara bahasa artinya luas. Suci, bersih, murni, itu artinya nasihat. Bahkan begitu pentingnya nasihat, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Tamim bin Aus. Tamim bin Aus ini meriwayatkan hadis tentang nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tamim bin Aus ini salah satu sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal. Jadi ketemu dengan Dajjal, salah satu sahabat namanya Tamim bin Aus yang meriwayatkan hadis tentang nasihat. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabatu fi Tamyiz Sahabah yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Tamim bin Aus meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihat. Nabi katakan agama Islam ini adalah agama nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan maksud dari hadis tersebut dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Maksud nasihat itu untuk Allah artinya kita diperintahkan memberikan nasihat yang paling pertama itu mengajak orang untuk berada di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Al-Qur'an selalu menyebutkan ke jalan Allah. Disuruh kita mengajak, bukan mengajak kepada golongan kita, bukan mengajak kepada partainya kita, bukan mengajak kepada sukunya kita, tidak. Tapi yang diperintahkan mengajak ke jalan Allah. Itu nasihat yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah. Nasihat yang pertama yang terbaik mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun dialog, maka dialoglah dengan cara yang paling baik. Kemudian nasihat yang kedua, kita mengajak orang untuk mengamalkan Al-Quran di dalam hidupnya. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu
la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, itu kitab, maknanya Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi kita ajak dengan nasihat tersebut untuk orang-orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Wali rasulihi, kemudian nasihat yang ketiga, mengajak orang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin di antara kalian yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak, harus. Walaupun kita tidak tahu alasannya, tapi jika sudah ada penyampaian dari Nabi, kita wajib taat. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Wa man ata'ar rasul wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah maka pasti dia taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Nabi itu mutlak. Ketaatan kepada ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian, itu tidak mutlak. Jadi taat kepada mereka jika perintah ataupun ketaatan kita kepada mereka sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, tidak bertentangan. Sehingga ada hadis dikatakan, la ta'ata makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, nasihat yang berikutnya adalah li a'immatil muslimin, nasihat juga kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kalau kita flashback ke zaman Khilafah Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah, jika ada khalifah, pemimpin, di situ pasti ada ulama yang menjadi penasehat. Kenapa disebut penasehat? Karena menyampaikan atau mengusulkan hal-hal yang baik. Jadi khalifah itu butuh kepada nasihatnya ulama. Jika dia mengambil keputusan, dia bertanya dulu kepada ulama. Makanya ada yang namanya penasehat di zaman dulu. Penasihat itu artinya memberikan nasihat. Ini keputusan yang baik seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, beliau mengangkat penasehatnya itu Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, selalu bermusyawarah meminta nasihat. Begitu juga Sayyidina Utsman ketika menjabat sebagai khalifah, ada penasehatnya, ada Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib kehilangan sosok-sosok penasehat, hilang, sehingga mulai di masa beliau terjadi fitnah, terjadi kekacauan, terjadi firqah-firqah, mulai bermunculan di masa Sayyidina Utsman ke masa Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu nasihat kepada a'immati muslimin itu harus ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Pada waktu itu yang menjabat sebagai pemimpin adalah Fir'aun. Kewajiban nasihat tetap dilaksanakan, padahal Allah pasti tahu Fir'aun menolak kebenaran, pasti. Tapi tetap Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menemui Fir'aun, memberikan nasihat.
idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah Ta'ala berfirman, idhhaba, kata perintah, menunjukkan dua orang di situ, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalian berdua pergilah temui Fir'aun. Tujuannya apa? Memberikan nasihat. Innahu tagha. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Fir'aun itu tagha. Kezolimannya melampaui batas. Kejahatannya melampaui batas. Itu arti tagha. Kalau zolim, itu masih di bawah tagha. Kalau zolim, perbuatan buruk, perbuatan jahat. Tapi kalau tagha, di atas zolim, melampaui kezoliman. Disuruh pergi, temui, berikan nasihat kepada Fir'aun. Luar biasanya Allah nyatakan, faqula lahu qawlan layyina. Kalau sudah bertemu Fir'aun, berikan nasihat kepadanya dengan ucapan yang lembut, qawlan layyina, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ucapan yang lembut itu bisa menyadarkan dia atau membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini perintah memberikan nasihat kepada pemimpin. Memberikan nasihat kepada para pemimpin, para pejabat, harus ada penasihat. Cara yang baik, qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Kemudian ayat ini menggambarkan bahwa walaupun Fir'aun ini dia adalah orang yang pasti mengingkari kebenaran, tetap kewajiban memberikan nasihat itu tetap harus ada. Tetap disampaikan nasihat itu. Apalagi ada orang yang berpotensi kita memberikan nasihat, dia bisa berubah menjadi baik, lebih wajib lagi kita sampaikan nasihat. Memang ada dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan memberikan nasihat kepada orang yang sudah kita yakini tidak menerima nasihat. Itu ada. Tapi ini berbicara secara individual. Kalau tadi jabatan. Jadi kita memberikan nasihat kepada seseorang yang kita sudah tahu pasti nasihat kita ditolak, kita yakin, maka tidak perlu lagi untuk menyampaikan nasihat kepada dia. Tapi kalau orang ini kita lihat bisa menerima nasihat, maka kita wajib sampaikan nasihat tersebut kepadanya. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada kaifiyatun nasihat, ada cara menyampaikan nasihat, harus ada ilmunya. Tidak sembarangan menyampaikan nasihat, menyampaikan kebaikan. Dan nasihat yang paling terbaik, Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, 505 Hijriah, itu nasihat yang paling terbaik adalah nasihat kepada pemimpin yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Paling afdalnya jihad itu mengucapkan nasihat yang benar inda sultanin jair, di sisi pemimpin yang zalim. Itu yang paling afdalul jihad, jihad yang paling terbaik. Tentu dengan cara-cara tadi, dengan cara yang baik. Fir'aun disebutkan dengan faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dalam keadaan tertentu ada waktunya tegas. Dalam keadaan tertentu ada waktunya lembut. Semua ini tergantung kondisi. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat menyampaikan nasihat itu yang penting. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghina, tapi niatnya mengajak orang kepada kebaikan. Maka niat inilah yang pertama yang harus diperhatikan. Sehingga nasihat ini di dalam agama Islam itu satu kebutuhan pokok. Bahkan Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau ada orang minta nasihat kepada kalian, maka berikanlah nasihat tersebut kepadanya. Jadi Nabi mengajarkan kita harus banyak meminta nasihat kepada orang lain. Karena kadang-kadang ada perbuatan yang tidak benar, yang tidak kita sadari, tapi orang yang selain kita mengetahui itu adalah perbuatan yang tidak benar. Kadang manusia juga punya sifat lalai. Tidak sadar dia lalai, dia lemah, tidak bisa menjaga dirinya berada di atas kebenaran. Dia tergoda dengan nafsu dan sebagainya. Maka dibutuhkan orang memberikan peringatan berupa nasihat. Sehingga Nabi katakan, jika ada seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan nasihat kepada saudaranya tersebut. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendoakan orang yang memberikan nasihat kepada beliau. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, harusnya kita terima kasih. Bukannya kita marah, bukannya kita menolak. Kenapa? Karena dia perhatian kepada kita. Dia ingin mengajak kita kepada kebaikan. Sayyidina Umar bin Khattab punya karakter. Kalau orang menyebutkan kebaikan beliau di hadapan beliau, beliau marah. Tapi kalau ada yang menyebutkan kekurangan beliau, beliau berterima kasih. Beliau bahagia. Bahkan beliau mendoakan, rahimallahu mra'an ahada ila uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan nasihat kepadaku tentang aib-aibku, kekuranganku. Itu Sayyidina Umar mendoakan kepada orang tersebut. Tapi kalau ada yang memuji, isinya kebaikan semuanya, tidak ada kekurangan, justru beliau marah. Tapi kalau ada yang menyebutkan kekurangan beliau, beliau mendoakan semoga Allah merahmati orang tersebut yang telah memberikan petunjuk kepada uyubi, kekuranganku, aib-aibku. Karena kita semua pasti punya kekurangan. Salah satu cara memperbaiki kekurangan lewat nasihat. Jadi nasihat itu sangat penting. Jadi kita budayakan lagi itu nasihat mulai dari rumah. Anak-anak kita kalau punya salah langsung berikan nasihat. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak baik seperti ini. Kalau sudah hilang ini nasihat, maka yang terjadi kerusakan. Yang terjadi krisis etika dan akhlak. Karena tidak adanya nasihat. Begitu pentingnya nasihat, kalau kita teliti, banyak kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang menjadikan tema kitabnya nasihat. Ada kitab nasihat yang sangat baik. Itu kitab nasihat karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau merangkum dari kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab beliau lainnya. Judulnya adalah An-Nasaihud Diniyah. An-Nasaihu Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama. Disitulah nasihat-nasihat beliau susun secara sistematis. Mulai nasihat tadi kepada Allah, kitab suci Al-Quran, Rasulullah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga nasihat kepada seluruhnya. Kita orang-orang awam juga diberikan kewajiban saling memberikan nasihat. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada, kata Allah Ta'ala, sekelompok dari kalian yang tugasnya mengajak kepada kebaikan. Jadi isi nasihat itu harus 3. Mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada ma'ruf. Jadi kebaikan dan ma'ruf ini berbeda. Kalau al-khair, kebaikan al-khair ini luas. Kebaikan yang sifatnya dari wahyu. Tapi kalau ma'ruf, kebaikannya ini berkaitan juga tentang wahyu dan juga hal yang sifatnya urf, adat. Di dalam satu tradisi adat, ini semua adat dan tradisi, atau kita kenal dengan nama tata krama, itu pasti baik.
Nah, kebaikan itu sumbernya dari akal. Akal manusia, jika akal tersebut akal yang bersih, akal yang masih sehat, maka dia bisa mengukur standar kebaikan. Nah, kebaikan yang sifatnya terlahir dari akal namanya budi pekerti. Itulah yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan bukan sifatnya agama saja, tapi seluruh kebaikan yang berasal dari akal sehat manusia, itu namanya ma'ruf. Tugas nasihat mengajak kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ini tugasnya ammatihim, seluruh kaum muslimin. Tugasnya saling memberikan nasihat. Kemudian ada kitab nasihat karya Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Nasaihul Ibad. Ada juga kitab yang berjudul An-Nasihatu fil Ad'iyah As-Sahihah. Judulnya nasihat tapi isinya tentang doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karya seorang ulama ahli hadis bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pernah belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ada kitab juga berjudul An-Nasihatu fi Sifati Rabbi Jalla wa Ala. Di sini nasihat artinya mensucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karya Al-Imam Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Ini beberapa kitab yang berjudul nasihat. Kemudian ada cara menyampaikan nasihat diajarkan oleh para ulama. Nah, ini kita harus membaca satu kitab yang isinya mengajarkan metode memberikan nasihat. Itu berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara memberikan nasihat dan mempermalukan orang. Jadi mempermalukan orang dengan nasihat itu beda-beda tipis. Walaupun isinya kebaikan yang kita sampaikan, tapi kalau caranya salah, itu jatuhnya bukan nasihat, tapi masuk kepada ta'yir. Ta'yir itu artinya mempermalukan orang. Maka dua hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, ini kitab karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, ketika ingin menyampaikan nasihat, yang paling utama, yang pertama adalah niat menyampaikan nasihat. Ada orang memang niatnya buruk, bukan menyampaikan nasihat, ingin mempermalukan seseorang, dia sengaja menyampaikan itu nasihat di hadapan orang banyak. Maka inilah niat yang keliru. Dan hasilnya pasti buruk. Dan ini terjadi. Ini terjadi di zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Mereka mengutip firman-firman Allah Al-Quran, dari ayat-ayat suci Al-Quran, untuk menjatuhkan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai derajat mengkafirkan Imam Ali menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka katakan apa? La hukma illa lillah. Bentuknya seperti nasihat, memakai kutipan ayat suci Al-Quran. Diserang Imam Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, bahkan mereka mengkafirkan Imam Ali menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang musyrik, mereka letakkan kepada orang-orang muslim. Apa jawaban Imam Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Ucapannya benar, tapi tujuannya kebatilan. Artinya nasihatnya itu benar lewat ayat suci Al-Quran, lewat hadis Nabi, benar, tidak ada yang salah. Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi ketika ada niat yang terselubung di balik nasihat itu, maka itu menjadi batil. Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan, nasihat itu adalah kita menyampaikan kebaikan dengan niat yang baik. Sehingga kita harus perhatikan dua
dua rumusan yang Nabi sampaikan kepada kita ketika hendak memberikan nasihat. Yang pertama, kita memberikan nasihat kepada orang yang usianya di bawah kita, atau memang strata sosialnya di bawah kita. Dia orang miskin, dia orang susah, atau dia usianya di bawah kita. Maka ketika memberikan nasihat, kita hadirkan dalam hati sifat belas kasih, layaknya orang tua kepada anak. Ketika anak itu punya salah, maka kita sampaikan nasihat dengan penuh kasih. Yang keluar itu berbeda dengan orang memberikan nasihat penuh kebencian. Menyampaikan nasihat dengan penuh kasih, dengan menyampaikan nasihat dalam hatinya penuh kebencian, pasti yang keluar itu berbeda. Ini yang Nabi katakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak belas kasih kepada orang kecil kami. Makna orang kecil ini bisa maknanya yang di bawah usia kita, atau bisa maknanya mereka yang di bawah strata sosial kita. Derajatnya di bawah, pangkatnya di bawah. Kita berikan nasihat kepada mereka dengan penuh kasih, rahmah. Wa yuwaqqir kabirana. Nah, kalau nasihatnya kepada orang yang lebih tua, tentu berbeda. Apa itu? Penghormatan. Bagaimana cara menyampaikan nasihat orang yang lebih tua daripada kita? Tentu kata-katanya berbeda dengan orang yang masih ada di bawah umur kita. Tidak boleh disamakan. Maka yang ditanamkan rasa hormat. Bahkan diajarkan oleh para ulama cara menasihati orang tua kita yang salah. Orang tua kita melakukan kesalahan, itu tidak layak anak tersebut menyampaikan nasihat langsung kepada orang tuanya. Itu tidak beretika. Tapi lewat apa? Lewat sindiran, talmih namanya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu pernah melihat ada seorang orang tua wudunya keliru, cara berwudunya keliru. Ini Imam Ghazali riwayatkan dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melihat. Jadi ini secara umum kepada orang yang lebih tua daripada kita, kita cari cara agar tidak terlihat seperti menggurui, tidak seperti memberikan nasihat, tapi kita cari metode yang tidak menyinggung, metode yang tidak keluar dari etika. Nah, ini diajarkan oleh Imam Hasan, Imam Husain. Ini orang sudah tua, wudu, ternyata wudunya keliru, salah. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka membuat siasat dakwah, siasat dalam memberikan nasihat. Tidak langsung menyampaikan, wahai bapak, itu wudunya salah. Ini zaman sekarang terjadi seperti itu. Nah, ini keluar dari etika. Tidak boleh. Itu salah sujudnya, itu salah, tidak boleh seperti itu. Sampaikan dengan akhlak, dengan etika. Imam Hasan, Imam Husain, apa yang mereka lakukan? Mereka berdialog. Wahai kakak, itu wudumu salah, kakak. Sayyidina Hasan lagi wudu, Sayyidina Husain menyampaikan wudu yang benar seperti ini. Ternyata orang tua tersebut mendengar dialog Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dalam hatinya, oh ternyata saya salah wudunya. Ini yang betul seperti ini. Tidak menyinggung. Kemudian menggunakan etika dan akhlak. Seorang bapak tersebut yang sudah tua mengambil nasihat dari anak kecil karena caranya yang baik, caranya yang sopan, caranya tidak menyinggung, tidak menggurui. Akhirnya diterima nasihat tersebut, dia ikut ilmunya yang diajarkan oleh Imam Hasan wal Husain, menggunakan cara wudu yang benar. Nah, ini seperti inilah yang namanya manhaj fin nasihah wa da'wah. Metode di dalam memberikan nasihat dan berdakwah. Etika, akhlak didahulukan. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ahli fikih, itu tidak pernah memberikan nasihat kepada ibunya, selalu lewat muridnya. Padahal muridnya Abu Hanifah, atau lewat orang yang
usianya sebanding dengan orang tua kita yang bersahabat dengan orang tua kita. Tolong sampaikan kepada ayah saya, bapak saya, ini begini-begini. Tapi jangan bilang dari saya. Coba kasih. Begitu caranya. Tidak bolehlah langsung. Itu namanya etika, adab suluk. Ada kitab namanya Adab Suluk. Kitab tentang etika. Bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama yang benar, dia harus belajar etika terlebih dahulu. Dia belajar akhlak terlebih dahulu. Itu. Ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara berdakwah atau memberikan nasihat, Imam Syafi'i mengajarkan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wazanah. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya tempat yang tersembunyi, empat mata. Jadi kalau ada kawannya punya salah, dia sampaikan empat mata saja. Tidak perlu dia sampaikan di hadapan orang. Kata Imam Syafi'i, kalau nasihatnya empat mata kepada orang tersebut, itulah nasihat yang sesungguhnya. Dan itu adalah hiasan, kebaikan, keindahan. Wa man wa'adha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanah. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di hadapan orang banyak, maka itu bukan nasihat namanya, tapi itu namanya mempermalukan orang dan menghinakan orang. Ini kalau secara individual. Tapi kalau kesalahannya terstruktur secara publik, itu harus disampaikan secara publik. Itu penjelasan Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Maka ini saya anjurkan kepada jamaah sekalian, mungkin sudah ada terjemahannya. Kalau kami ini pernah khatamkan ya, beberapa kali. Di pengajian di rumah saya, kita khatamkan kitab tersebut, tipis, tidak begitu tebal. Tapi di situ diajarkan etika-etika berdakwah, menyampaikan dakwah, etika-etika menyampaikan nasihat, etika-etika menyampaikan kebaikan. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama ahli hadis. Nah, luar biasanya di dalam Al-Quran ada orang yang memberikan nasihat di waktu dia hidup, bahkan di saat dia telah meninggal dunia. Kalau kita baca surat Yasin, itu jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika ayat tersebut dicantumkan di dalam kitab tafsir, mayoritas para ulama ahli tafsir selalu menceritakan kisah di zaman Nabi Isa. Jadi seorang laki-laki tersebut datang dari ujung kota, seorang laki-laki yang dia berlari. Dia menyampaikan nasihat kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Nah, orang tersebut, seorang laki-laki yang dimaksudkan di situ bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Ibnu Abbas mengatakan, ini Habib An-Najjar tinggal di kota namanya Antokia di Syam. Nabi Isa mengutus murid-muridnya berdakwah di daerahnya, di kotanya namanya Antokia. Dia sebelumnya adalah penyembah berhala. Namun ketika utusannya Nabi Isa berdakwah, mengajak dia kepada agama Islam, dia menerima dakwah tersebut, ajakan tersebut, dan memeluk agama Islam. Jadi dia ada sakit kusta. Utusan Nabi Isa itu berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Pada waktu itu sembuh. Penyakit kustanya sembuh, dia masuk Islam. Ternyata kaumnya ini tidak menerima utusannya Nabi Isa, bahkan dapat informasi utusan-utusannya Nabi Isa mau dibunuh.
maka dia berlari menyelamatkan utusan-utusannya Nabi Isa. Makanya disebut jaa min aqsal madinati rajulun yas'a ila, berkata kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusannya Nabi Isa mursalin. Dia sampaikan nasihat. Ternyata apa yang terjadi? Kaumnya justru menganiaya dia. Beliau dianiaya, diinjak-injak, disebutkan oleh Ibnu Katsir, sampai meninggal dunia. Ketika Habib An-Najjar meninggal dunia, dia memberikan nasihat kepada kaumnya di saat dia sudah meninggal. Dan itu Allah abadikan di surat Yasin. Inni idza lafid dhalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Itu dia berkata, seandainya kaumku mereka tahu apa yang aku dapatkan setelah meninggal. Itu ucapan dari Habib An-Najjar setelah meninggal. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, nasaha qaumahu hayyan wa mayyitan. Dia memberikan nasihat kepada kaumnya di saat dia masih hidup dan di saat dia sudah meninggal dunia. Apa yang didapatkan oleh Habib An-Najjar? Maka ayat ini juga menceritakan bahwa nasihat, memberikan nasihat itu satu amalia yang sangat mulia. Ini Habib An-Najjar meninggal karena memberikan nasihat. Dia mendapatkan penghormatan dari Allah. Ya, ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengampuni dosaku dan Allah menjadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Jadi memberikan nasihat, wafat dalam berdakwah, itu mendapatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang Nabi Shalih alaihissalam di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.